Salam, selamat siang bagi Anda para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Mimbar Agama Katolik, suatu program yang akan menambah kecintaan serta wawasan kita tentang iman kekatolikan kita. Para pemirsa yang terkasih, sosok Bapak tentunya memegang peranan penting dalam sebuah keluarga. Karena Bapak yang senantiasa menjaga, melindungi, mengayomi, bahkan memberikan kasih-Nya kepada seluruh anggota keluarganya. Maka dalam gereja Katolik kita mengenal seorang sosok Bapak yang luar biasa, dia adalah Santo Yosef. Seorang Bapak bagi Yesus dan suami bagi Bunda Maria. Maka bersama saya Nova Florentina selama 1 jam ke depan ini kita akan membahas sebuah tema, yakni memahami Bapa Maha Pengasih lewat teladan Santo Yosef. Yang juga didasarkan dari Injil Matius bab 1 ayat 16, 18 sampai 21. Namun sebelum itu mari kita dengarkan dan saksikan terlebih dahulu sebuah lagu yang berjudul Santo Yusuf yang Menjaga, yang akan dibawakan oleh adik-adik kita dari Paduan Suara SD Santo Yosef Jalan Pemuda Medan dengan konduktor Hendra Fisherlingga. Mari kita saksikan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas segala kasih sayang yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon rahmat-Mu agar kami dapat mengasihi sesama seperti Engkau telah mengasihi kami dalam diri Kristus Putramu yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Semoga Roh Kudus membantu kami untuk memahami firman-Mu dan mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Ajari kami Tuhan untuk dapat mengikuti mimbar agama ini dengan baik. Dengan demikian kami semakin memahami kehendak-Mu dan mampu melaksanakan perintah-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria
yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, para pemirsa dimanapun berada, kita Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Yosef setiap tanggal 19 Maret. Untuk tahun ini, karena tanggal 19 Maret jatuh pada hari Minggu, maka perayaan Hari Raya Santo Yosef digeser menjadi hari Senin. Saudara-saudari, Yosef diserahi tugas oleh Allah untuk menjadi bapa keluarga, membesarkan kanak-kanak Yesus, dan melindungi Maria. Maka dengan penuh iman, Yosef tunduk kepada kehendak Allah dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya, walau tak semuanya jelas baginya. Yosef mengalami dilema seperti makan buah simalakama. Dia sendiri, Yosef ini, sudah bertunangan dengan Maria. Menurut adat istiadat Yahudi, pertunangan berarti ikatan janji nikah, ikatan suami istri yang sah, walaupun keduanya belum hidup bersama, belum satu rumah sebagai suami istri. Maka seandainya si laki-laki dalam masa pertunangan meninggal dunia, maka si perempuan akan dianggap sebagai janda. Masalah yang dihadapi Yosef ialah bahwa dalam masa pertunangannya, Maria sudah mengandung. Yosef bingung, tak mengerti apa yang terjadi, dan tidak tahu juga dia mau buat apa. Kalau dia menceraikan Maria secara resmi, itu berarti akan mempermalukan Maria sendiri. Sebaliknya, kalau dia mengawini Maria secara resmi, itu akan mempermalukan diri Santo Yosef sebagai seorang perjaka. Karena itu, saudara-saudari, Yosef adalah seorang pria yang lurus hatinya. Walaupun ia tak mengerti apa yang terjadi, namun ia percaya kepada Maria. Yosef tidak menuduh Maria telah melakukan yang bukan-bukan tanpa ada bukti, apalagi dia sama sekali tidak mau mempermalukan Maria. Maka secara diam-diam Yosef mencoba mencari jalan keluar yang tidak menghebohkan banyak orang. Ia tidak mau mempermalukan Maria dan mempermalukan pihak keluarga. Maka Yosef berencana untuk menceraikan Maria
secara diam-diam dan memberikan kebebasan kepada Maria. Yosef tak mau mengadili dan menghukum Maria karena dia sendiri tidak tahu duduk perkara sebenarnya. Dan Yosef sungguh percaya kepada Maria, tunangannya tersebut. Saudara-saudari terkasih, ketika Yosef berpikir untuk menceraikan Maria, maka Allah bertindak. Melalui malaikat, Allah memberitahu Yosef bahwa kandungan Maria berasal dari Roh Kudus. Anak Maria adalah juru selamat dan penebus. Yosef sendiri tak mengerti benar akan keterangan malaikat dalam mimpinya, namun dengan wahyu ini, Yosef semakin jelas bahwa Maria memang tidak bersalah. Akhirnya, Yosef pun melakukan perintah Allah. Saudara-saudari terkasih, Yosef adalah orang yang jujur, yang lurus, hatinya yang saleh di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Allah pun memberi jalan keluar bagi masalah yang dialami oleh Yosef. Suatu waktu bisa saja kita mengalami seperti yang dialami oleh Yosef, dilema, bagaikan makan buah simalakama. Ketika kita memilih yang satu, itu salah. Kita pilih yang lain, itu pun salah. Tetapi saudara-saudari, seperti Yosef yang jujur, yang tulus, dan yang saleh, akhirnya dibantu oleh Allah. Maka pesannya jelas, ikutilah suara hatimu, dan jangan mengikuti emosi dan nafsumu. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hati dan tunduklah pada kehendak Tuhan. Allah pasti akan membantu kita, Allah akan menemani kita dan memberikan solusi kepada kita. Sama seperti Yosef yang memperoleh solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Semoga kita terinspirasi untuk menjadi orang-orang yang tulus hati, yang saleh, dan yang jujur seperti Santo Yosef. Marilah saudara-saudari kita menyaksikan bersama lagu Adoramus te Jesus Christe yang dibawakan oleh paduan suara SD Santo Yosef Jalan Pemuda. Alleluia.
bagimu, Yesus Kristus. Puji bagimu, haleluya. Sembah bagimu, Yesus Kristus. Haleluya, Baik, para pemirsa yang terkasih, itu tadi suara indah dari anak-anak paduan suara SD Santo Yosef. Baik, para pemirsa yang terkasih, tema kita hari ini adalah memahami Bapa Maha Pengasih lewat teladan Santo Yosef. Untuk itu telah hadir bersama kita di studio yaitu Reverendus Pater Bonaventura Situmorang OFM Kapusin. Yang biasa dipanggil dengan Pastor Bona. Iya, selamat siang Pastor. Ya, terima kasih. Horas. Horas. Semangat Pastor. Semangat. Oh, semangat. Baik, para pemirsa yang terkasih, mungkin kita bincang-bincang dulu ya, kenalan dulu dengan Pastor Bona. Pastor Bona ini saat ini menjabat sebagai apa dan sekarang tinggal di komunitas mana, Pastor? Baik, jadi kalau ditanya soal jabatan, saya tidak punya jabatan. Oh. Hanya memang tugas saya di penerbitan buku-buku Katolik, bertugas sebagai editor. Nama penerbitan itu Bina Media Perintis. Kalau tinggalnya, komunitasnya itu di komunitas Santo Petrus. Oh, yang ada di Medan Timur ya, Pastor Iya. ya. Baik, Pastor dari Ordo OFM Kapusin, mungkin boleh kasih tahu dulu nih Pastor kepada pemirsa di rumah, kepanjangan dari OFM Kap itu apa itu Pastor? Baik, jadi OFM Kap itu adalah singkatan dari Ordo Fratrum Minorum Capucinorum. Jadi para pastor itu ada marga-marganya. Yang memakai label OFM Kap, OFM sendiri itu kita tahu ada 3. Iya. OFM konventual, OFM, dan OFM Kap. Jadi OFM Kap ini seperti saya katakan tadi artinya Ordo Fratrum Minorum Capucinorum. Kalau mau diterjemahkan, Ordo saudara, Fratrum itu saudara, Minorum itu artinya Dina, jadi Ordo Saudara Dina Capucinorum. Capucinorum artinya yang punya kap. Jadi OFM konventual juga ada kapnya, topinya seperti, tapi lebih panjang yang punya kapusin. OFM juga ada kapnya, maka itu nama yang diberikan kepada kami. Dari 3 ini OFM Kap lah si bungsu. Si sulung itu OFM konventual, kemudian OFM dan OFM Kapusin. Jadi OFM Kap itu berdiri kurang lebih pada tahun 1528 dengan perintis itu Matius de Bascio. Itu kira-kira sejarahnya. Kalau di Indonesia para saudara Kapusin itu tiba tahun 1905. Jadi kurang lebih sudah lebih dari 100 tahun. Ya, di Indonesia Iya, ya. benar. Baik, jadi ciri khas dari Kapusin sendiri dengan topinya Iya, ya, Pastor, topinya dan lebih ini panjang. Lebih panjang. Maksudnya ini kenapa lebih panjang? Supaya bisa tempat roti, tempat apa, itu maksudnya. Jadi dulu katanya Kapusin itu meminta-minta. Maka kalau dari rumah ke rumah dapat roti masukkan ke topinya ya. Jadi kalau di sini sudah kantong penuh, ya. iya. Kalau di sini sudah penuh, ada lagi kantongnya di depan, di bawah juga masih ada kantongnya. Begitu katanya. Jadi kalau Kapusin banyak kantongnya Banyak ternyata ya, Pak. kantongnya. Oke, baik, menarik sekali dan ini menjadi satu pengetahuan juga buat para pemirsa. Ternyata untuk OFM sendiri ada 3 ya, Pastor ya. Dan ini diilhami dari Santo Fransiskus ya. Iya, kami mengikuti teladan Santo Fransiskus Assisi. Oke, baik, terkait ini Pastor kepada tema kita hari ini bahwa memahami
Bapa Maha Pengasih lewat teladan Santo Yosef. Dan tadi dari bacaan Injil Matius yang menjadi tokoh pentingnya itu, tokoh utamanya Santo Yosef ya Pastor ya. Nah tapi banyak sekali saya dengar Yosef ini ada yang bilang Yusuf, ada Yosef, ada Joseph gitu. Nah kira-kira sebenarnya yang paling tepat atau benar itu kita pakai gitu itu yang mana Pastor? Baik, jadi Yosef atau Yusuf itu sebenarnya nama yang sama. Kalau dalam bahasa Latin itu disebut Yosepus, bahasa Ibrani Yosef. Belum lagi misalnya kalau bahasa Italia Giuseppe. Nah, jadi prinsipnya itu nama Yosef atau Yusuf itu nama yang sama. Yosef itu artinya Allah menambahkan. Jadi arti ini diambil dari kata-kata Rahel istri Yakub yang ketika melahirkan Yusuf dia mengatakan semoga Allah menambahkan anak laki-laki lagi kepadaku. Nah, kemudian kita tahu bahwa lahirlah Benyamin, walaupun kemudian Benyamin ini meninggal dunia juga dan dikuburkan di Bethlehem. Ada satu yang menarik dari Santo Bernardus yang mengatakan bahwa Santo Yosef ini tidak hanya mewarisi nama dari Yusuf anak Yakub itu, tetapi juga mewarisi keluhurannya, kesucian, dan kemurnian Yusuf itu. Jadi Santo Yosef ini berasal dari Bethlehem, dia adalah keturunan Daud, walaupun Yosef itu tinggal di Nazaret. Maka karena itu juga kita sebut Yesus itu orang Nazaret. Begitu kira-kira. Karena dari ayahnya sendiri ya. Iya. Baik, lalu Pastor dalam Injil tadi juga sepertinya peran Yosef ini sangat penting dalam karya keselamatan Allah gitu ya Pastor. Lalu mungkin Pastor bisa lebih menjelaskan lebih dalam bagaimana peran Yosef sendiri dalam sejarah keselamatan ini. Bagaimana jika Yosef tadinya nggak mau menerima Maria menjadi istrinya gitu. Jadi peran Santo Yosef itu memang tidak kalah penting dari peran Bunda Maria. Yosef itu adalah ayah, dalam tanda kutip ini ya, ayah angkat dari putra Allah, dari Yesus. Maka dengan demikian boleh kita menyebut sama seperti Maria yang dipilih dan dipersiapkan oleh Allah, demikian juga Yosef ini dipilih dan dipersiapkan oleh Allah. Satu hal yang menarik ialah bahwa Yosef ini boleh kita sebut sebagai model bagaimana kita mencintai Yesus dan mencintai Maria. Modelnya apa? Siapa? Yosef. Yosef telah melakukan itu. Dia mencintai Yesus dengan sungguh dan mencintai Maria. Maka kalau Mbak Nova tadi bertanya perannya dalam sejarah keselamatan, kita boleh menyebut Yosef itu telah menempatkan dirinya sebagai pelayan rencana keselamatan. Iya. Baik, luar biasa teladan dari Santo Yosef sendiri ya Pastor ya. Ya. Lalu dengan perannya lalu yang telah diperbuat oleh Santo Yosef sendiri, apakah gereja memberikan penghormatan khusus bagi Santo Yosef? Seperti juga gereja memberi penghormatan yang istimewa kepada Bunda Maria ini, Pastor. Iya benar, gereja juga memberi penghormatan khusus kepada Santo Yosef ini. Jadi pada tanggal 8 Desember 1870, gereja mengeluarkan sebuah dekrit namanya Quid Madodum Deus, kurang lebih seperti itu namanya ya. Iya. Yang artinya sebenarnya seperti atau bagaikan Allah. Lalu apa isinya? Isi dari dekrit ini ialah Santo Yosef itu adalah
pelindung gereja universal. Jadi itu isi dari dekret ini. Saat itu juga gereja menaikkan status perayaan Santo Yosef. Jadi status perayaan dalam gereja Katolik itu ada tingkatnya, peringatan. Ini pun dibagi dua, peringatan fakultatif dan wajib. Kemudian pesta dan kemudian hari raya. Maka dulu itu Santo Yosef ini tingkatnya pesta, tapi kemudian sampai sekarang itu tingkatnya menjadi hari raya. Dengan demikian sesungguhnya gereja mempercayakan diri sepenuhnya kepada perlindungan Yosef. Lalu ada satu yang menarik soal isi ungkapan dari dekret ini. Tertulis di situ ite ad Joseph, artinya pergilah kepada Joseph. Ini asalnya kurang lebih seperti, jadi Yusuf anak Yakub kan dibuang ke Mesir, tetapi kemudian Yusuf ini menjadi penjaga istana, pelindung rumah di Mesir, dan menjadi orang kepercayaan. Dan kemudian Yosef lah atau Yusuf lah yang membebaskan saudara-saudaranya dari kelaparan. Maka dengan demikian ini juga ungkapannya kurang lebih sama. Pergilah kepada Yosef atau Yusuf, mau mengatakan pergilah, nanti permasalahanmu akan diselesaikan. Jadi Allah pun ketika mau mengutus putra satu-satunya telah memilih Yosef, mengutus Yosef untuk menjaga Yesus, menjaga rumahnya, dan menjaga gereja. Karena itu sekali lagi kita menyebut Yosef itu adalah pelindung gereja universal. Ada satu lagi yang menarik ialah bahwa Paus Fransiskus pada peringatan 150 tahun dekret ini tadi telah membuat satu tahun itu menjadi tahun Santo Yosef. Itu dari 8 Desember 1920 sampai 8 Desember 2021. Jadi 2020 sampai 2021. Jadi gereja sungguh-sungguh memberi penghormatan yang pas, yang tepat tanpa berlebihan. Iya. Baik, jadi para pemirsa, gereja juga memberikan penghormatan kepada Santo Yosef. Makanya kita rayakan setiap tanggal 19 Maret ya Pastor. Benar. Dan juga Bapak Paus Fransiskus juga memberikan tahun khusus yaitu tahun Santo Yosef. Baik, para pemirsa yang terkasih, sebelum kita lanjutkan, kita akan bincang lagi dengan Pastor. Kira-kira Pastor untuk figur Bapak ya, bahwa Santo Yosef ini menjadi Bapak pelindung gereja, menjadi Bapak pelindung keluarga. Nah, kira-kira kita sebagai umat Katolik, apa yang bisa kita pelajari dari teladan Santo Yosef itu sendiri, Pastor? Baik, jadi seperti sudah saya sampaikan tadi, Yosef itu dipilih Allah untuk menjadi seorang bapak, dan bapak di mana? Bapak keluarga. Keluarga itu keluarga kudus, melindungi Maria. Saya merenungkan bahwa seorang bapak dalam gereja Katolik, jangankan hanya dalam gereja Katolik, di tengah-tengah keluarga harusnya bisa meniru apa yang dibuat oleh Yosef ini. Sering orang mengatakan bahwa seorang ibu itu atau seorang wanita akan lebih menggunakan perasaannya, lalu seorang laki-laki akan lebih menggunakan logikanya. Tetapi kalau kita lihat perjalanan atau kisah cerita Yosef ini, dua-duanya sungguh-sungguh ada dalam dirinya. Dia menggunakan logikanya tetapi juga menggunakan perasaannya, emosinya. Maka dia bisa melindungi Maria, membesarkan kanak-kanak Yesus. Itu bagi saya sesuatu yang menarik. Bagaimana seorang bapak tidak hanya menonjolkan pikirannya, logikanya, tetapi juga harus bisa menjadi seorang ibu dalam tanda kutip yang menyalurkan kasih, yang menyalurkan emosinya kepada anak-anak. Maka teladan Santo Yosef ini saya kira menjadi figur yang
cocok diteladani oleh setiap kita, terutama bapak-bapak yang ada di keluarga. Begitu kira-kira, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pastor. Baik para pemirsa, sebelum kita melanjutkan kembali perbincangan kita mengenai tema hari ini yang cukup menarik, mari kita dengarkan lebih dahulu persembahan lagu dari paduan suara SD Santo Yosef Jalan Pemuda Medan dengan konduktor Hendra Fisarlinga yang akan membawakan sebuah lagu yang sangat indah, yaitu Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Mari kita saksikan. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran itu, sabda Yesus memanggil padanya, nada mudah Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus, Dia memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhitung, padanya ku datang, Yesus, Dia memanggilku. Baik para pemirsa yang terkasih, itu tadi suara indah dari adik-adik dari SD Santo Yosef Jalan Pemuda. Mereka bernyanyi bahwa memang Allah itu sungguh pengasih sehingga Dia membiarkan untuk anak-anak datang selalu kepada Bapa. Baik, kita sambung lagi ya Pastor perbincangan kita. Tadi Pastor sudah menyebutkan atau menyampaikan kepada kita semua bagaimana teladan dari Santo Yosef sendiri bagi kita, khususnya bagi keluarga. Nah, tetapi Pastor dalam konteks keseharian ini ya, kadang-kadang sosok Bapak di dalam keluarga ini kan yang melindungi, menjaga, tetapi juga memberikan kasihnya itu agak berbeda caranya dengan ibu. Kalau ibu dia lebih pakai perasaan, kalau Bapak kan lebih pakai logika ya. Atau kadang-kadang Bapak itu sosok yang tegas, atau kalau sudah marah anak-anaknya langsung takut, ngacir, lari gitu. Nah sebenarnya apakah gereja juga mengajarkan kepada kita bagaimana untuk meneladani Yosef sendiri sebagai menghadirkan Bapak Yosef dalam keluarga kita, sehingga keluarga Nazaret itu bisa kita ciptakan dalam keluarga kita, Pastor? Baik, terima kasih. Jadi satu sebutan yang melekat dengan diri Santo Yosef ialah dia disebut sebagai orang yang tulus hati. Ini sesuatu yang menarik. Mengapa Yosef disebut sebagai orang yang tulus hati? Pertama, karena dia tidak pernah mau mempermalukan Maria, tunangannya atau istrinya.
Tadi dalam Injil kita dengar bagaimana Yosef dalam masa pertunangan dengan Maria, tetapi rupanya Maria sudah mengandung. Lalu apa tindakan Yosef? Tindakan Yosef ialah menceraikan Maria diam-diam. Maka ada ketulusan hati di sana. Ini juga menurut saya sesuatu yang menarik. Maka bagaimana seorang bapak dalam gereja kita itu menjadi orang-orang yang tulus dalam melindungi keluarganya, mengasihi anak-anaknya, dan juga lebih jauh juga sebenarnya bagaimana dia menjadi orang yang tulus hati dalam hubungan dengan Allah. Kemudian yang berikut yang menarik bagi saya dari figur Yosef ini ialah seperti kita tahu bahwa Yosef adalah seorang tukang kayu. Iya, betul. Maka bisa kita mengerti, memahami bahwa tukang kayu itu memang bekerja lebih banyak tangannya daripada mulutnya. Dengan kata lain, tangannya itu lebih bermakna daripada mulutnya. Jadi Yosef memang orang yang banyak berbuat tanpa banyak bicara. Kalau kita perhatikan kitab suci, tidak terlalu banyak kisah atau cerita tentang Santo Yosef ini. Tetapi walaupun kisah atau cerita tentang dia tidak banyak, tetapi kita tahu perannya pasti sungguh banyak. Bagaimana Yesus dari hari ke hari dibesarkan, dididik dan seterusnya bersama Maria dan sebagainya. Itu pasti membutuhkan perjuangan, butuh ketulusan hati. Lalu saya mau menambahkan sedikit tentang pendapat seorang teolog yang bernama Leonardo Bob. Dia mengatakan seperti ini. Pribadi Santo Yosef itu katanya bisa membantu kita untuk memahami figur Allah. Santo Yosef adalah pribadi yang tepat, pribadi yang mulia, dan layak menjadi figur kehadiran Bapa Surgawi. Maka otoritas kebapaan Allah yang ada di surga itu, di dalam dunia itu diberikan kepada Santo Yosef, tentu melalui pernikahan dengan Maria. Dan dengan demikian kita tahu bahwa Yosef itu adalah ayah atau bapa angkat dari Yesus. Maka dengan demikian cinta Santo Yosef terhadap Yesus itu itulah gambaran yang paling sempurna bagaimana cinta Allah kepada Yesus putranya. Jadi bagi saya sesuatu yang menarik. Iya, sangat menarik. Sehingga kalau bisa kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh teolog tadi Leonardo Boff itu bahwa Santo Yosef merupakan sosok yang tepat ya Pastor untuk menghadirkan sosok figur Allah Bapa dalam kehidupan kita. Sehingga dari itu sendiri juga apakah ini bisa dikaitkan juga Pastor dengan mengapa kita umat Katolik, Kristiani menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa gitu Pastor? Iya, ini memang menarik ya bahwa kita sebagai umat Kristen lah begitu menyebut Allah itu memang dengan sebutan Bapa. Lalu kita menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa tentu karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada murid-muridnya. Nanti bisa kita baca dalam kitab suci ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, ajarilah kami berdoa katanya. Maka apa kata Yesus? Jika kamu mau berdoa, berdoalah Bapa kami yang ada di surga. Maka dengan demikian Yesus, murid-murid itu memang memanggil Allah sebagai Bapa. Jadi Yesus sendiri yang mengajari kita untuk menyebut dan memanggil Allah itu sebagai Bapa. Lalu barangkali boleh dilanjutkan pertanyaannya ialah bahwa lalu kenapa kita sekarang menyebut Allah itu sebagai Bapa? Karena kita memang sudah diangkat oleh Kristus menjadi saudara-saudarinya. Kapan itu diangkat oleh Kristus menjadi saudara-saudarinya? Ketika kita dibaptis. Nah, itulah. Jadi dengan demikian kita juga berhak
memanggil dan menyebut Allah itu sebagai Bapa. Jadi urutannya kurang lebih seperti ini. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya menyebut dan memanggil Allah itu sebagai Bapa. Dan kemudian kita yang mengikuti Yesus, yang beriman kepada Yesus, berhak juga menyebut Allah itu sebagai Bapa, karena memang kita telah diangkat oleh Yesus Kristus menjadi saudara-saudarinya. Kapan itu diangkat menjadi saudara-saudari Kristus? Ketika kita dibaptis. Itu. Oke, baik. Lalu Pastor, terkait dengan tema kita ya, bahwa kita ingin semakin memahami bahwa Bapa itu Maha Pengasih. Kira-kira Pastor, bagaimana kita memaknai atau juga menyadarkan kita bahwa benar-benar Bapa itu adalah Maha Pengasih dalam hidup kita gitu Pastor? Jadi penyebutan Allah sebagai Bapa itu boleh dikatakan menunjukkan dua hal. Apa itu? Pertama, Allah lah awal mula segala sesuatu. Jadi saya katakan tadi, mengapa kita menyebut Allah itu sebagai Bapa, itu mau mengungkapkan ada dua hal. Pertama, Allah itulah awal mula segala sesuatu. Ada unsur Bapa di situ. Lalu yang kedua, bahwa Allah memiliki wewenang, memiliki otoritas untuk menyampaikan kebaikannya kepada semua anak-anaknya. Jadi Allah itu peduli dan mengasihi ciptaan-ciptaannya. Di sini perlu kita tahu bahwa kebaikan Allah sebagai orang tua ini dapat juga sebenarnya pernah juga digambarkan sebagai kebaikan seorang ibu. Dalam kitab suci juga kita temukan itu. Jadi tidak hanya gambar sebagai Bapa untuk merujuk Allah, tetapi ada juga gambaran keibuan. Itu bisa kita lihat dalam Mazmur 131 ayat 2. Gambaran keibuan ini memang lebih menekankan hubungan mesra antara Allah dan ciptaannya. Entah keibuan, entah Bapa, itu tentu bahasa manusia, dan dari pengalaman manusia inilah diambil menjadi bahasa iman. Tetapi penting juga kita tahu bahwa dalam pengalaman sehari-hari kita tahu bahwa manusia atau bapa atau ibu dalam hidup sehari-hari itu bisa juga membuat kesalahan, bisa juga membuat kekurangan. Apakah Allah juga seperti itu? Disinilah kita penting diingatkan, walaupun kita menggambarkan Allah sebagai Bapa, tetapi Allah itu melampaui perbedaan jenis kelamin manusia. Jadi Allah bukan laki-laki, Allah juga bukan perempuan. Allah itu ya Allah, dia melebihi kebapaan, melebihi keibuan manusia. Begitu kira-kira bisa saya sampaikan. Iya, baik Pastor. Lalu ketika kita berdoa, kita kan selalu datang kepada Bapa, kita memohon kepada Bapa. Dan tentunya kita yakini bahwa setiap permohonan kita itu iya dan amin kan gitu ya Pastor ya, bahwa Bapa akan mengabulkan. Tetapi terkadang secara manusiawi kita kadang-kadang merasa bahwa Tuhan, kenapa doa saya, permohonan saya belum Tuhan kabulkan. Nah, lalu langsung kita ada beranggapan bahwa wah, Bapak ini gak pengasih nih sama saya gitu. Bahkan itu kadang-kadang membuat kita jauh dari Bapa sendiri. Lalu bagaimana kita sebagai umat Katolik, terlebih dalam masa Prapaskah ini ya Pastor, menyikapi ketika kita menghadapi situasi di mana harapan kita yang kita impikan itu ternyata belum datang kepada kita gitu Pastor. Baik, ini pertanyaan menarik ya. Jadi dalam doa kita sebagai manusia tak pernah boleh memaksa Allah. Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada manusia yang memintanya. Tetapi manusia tidak pernah boleh memaksakan kehendaknya kepada Allah.
Jika manusia memaksakan kehendaknya kepada Allah, saya bisa mengatakan itu berarti manusia memposisikan Allah itu sebagai pembantunya. Iya. Kan begitu. Didikte ya Allah Iya. itu ya. Sama seperti misalnya katakanlah yang punya uang, yang punya ada yang pembantu, maka ketika si tuan rumah mengatakan ambilkan sarapanku, diambilkan pembantunya. Maka jika kita mau memaksakan kehendak kita harus dikabulkan oleh Allah, tentu kita sedang memposisikan Allah itu sebagai pembantu. Allah tentu akan memberikan yang terbaik, yang paling tepat untuk umatnya. Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia. Itu yang bisa saya katakan. Iya. Jadi kepada para pemirsa tentunya jangan pernah beranggapan ya Pastor bahwa Allah itu meninggalkan kita. Artinya Bapa tidak mungkin memberikan yang buruk kepada kita ya. Justru anaknya. yang diberikan Allah, diberikan Bapa adalah yang terbaik bagi kita. Karena kita semua sudah menjadi anak-anaknya. Baik, lalu Pastor, terkait juga pada masa Prapaskah ini ya, di mana kita seluruh umat saat ini diajak untuk berpantang, berpuasa, berdoa dan berderma. Apakah kasih yang Bapak berikan kepada kita wajib ataupun juga bagaimana kita mewujudkan kasih itu kepada sesama kita gitu Pastor? Baik, dari kesempatan ini baik juga kurasa kalau saya singgung sedikit apa itu puasa dan pantang ya. Boleh, Pastor. Itu dua hal yang berbeda. Puasa dan pantang. Puasa itu berarti mengurangi makanan. Jadi rumusnya ialah hanya 1 kali kenyang dalam 1 hari. Itu puasa. Maka boleh misalnya kita kenyang pagi, boleh entah siang atau malam. Yang penting 1 kali kenyang dalam 1 hari. Sementara pantang ialah tidak makan daging dan makanan lain. Daging di sini dan makanan lain tentu dalam arti yang sangat luas. Jadi bukan hanya daging, tetapi juga makanan kesukaan, kebiasaan-kebiasaan buruk, dan macam-macam lain. Jadi itu sangat luas. Lalu ini adalah sarana, begitu ya. Puasa dan pantang adalah sarana untuk mencapai tujuan. Apa itu? Semakin dekat kepada Allah dan bisa bertobat dan kembali ke hadapan Allah. Jadi puasa dan pantang itu prinsipnya menjadi sarana dan alat untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tentu kalau kita mau bicara mau lebih dekat kepada Tuhan itu ya melalui dekat dengan sesama. Maka tadi sudah disinggung oleh Mbak Nova bagaimana kita pada masa Prapaskah ini berderma, semakin banyak berdoa dan lain sebagainya. Itu semua adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah, begitu kira-kira. Baik, terakhir ini Pastor. Kira-kira apa yang menjadi pesan yang ingin Pastor sampaikan kepada para pemirsa di rumah untuk semakin memahami bahwa Bapak itu Maha Pengasih, lalu bagaimana itu dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita, Pastor? Mungkin Pastor bisa sampaikan. Baik, jadi yakinlah saudara-saudari pemirsa, Allah yang kita imani itu adalah Allah yang Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih itu nampak dari Dia telah menciptakan, memelihara, dan Dia telah berbelas kasih kepada kita manusia. Kendati kita berdosa, tetapi Allah selalu membuka tangannya bagi siapa yang mau datang kepadanya untuk bertobat, untuk berubah. Dan yang paling utama ialah bahwa Allah juga telah mengutus putra satu-satunya menjadi manusia, tinggal bersama manusia, dan itulah saya kira kasih atau cinta yang paling sempurna. Ketika Allah itu mau menjadi manusia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita manusia bisa terselamatkan. Jadi idenya ialah ketika dalam peristiwa Taman Eden, manusia telah terusir dari hadapan Allah. Tetapi sejak itu pula Allah berikhtiarlah saya sebut ya, ingin bahwa manusia yang telah terusir dari
Firdaus ini dari hadapan Allah ini harus kembali ke hadapannya. Maka sampai-sampai putra satu-satunya itu diutus. Maka keyakinan ini saya kira harus kita pegang teguh. Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Kalaupun misalnya dalam pengalaman hidup kita sehari-hari rasa-rasanya Tuhan jauh, Tuhan tidak dekat kepadaku, Tuhan begini dan macam-macam, apa yang kuinginkan tidak tercapai, tidak terkabulkan, itu bukan berarti karena Allah meninggalkan kita, tetapi justru sebenarnya apakah kita telah pergi meninggalkan Allah, atau dengan kata lain apakah kita datang kepada Allah. Banyak orang dalam situasi sedih, dalam situasi penderitaan, menjauh dari gereja, menjauh dari doa, maka itu akan membuatnya semakin terpuruk. Yang utama ialah ketika kita mengalami kesusahan, penderitaan dan seterusnya, di situ kita bisa tetap dekat dengan Tuhan, dekat dengan gereja. Saya kira kita akan mengalami kebahagiaan, kita akan mengalami kebebasan, dan kita akan mengalami bahwa memang Tuhan itu mencintai kita. Ya. Baik, terima kasih Pastor untuk pesan yang disampaikan kepada kita semua pada hari ini. Baik para pemirsa yang ada di rumah yang terkasih, itu tadi perbincangan kita bersama Pastor Bona terkait dengan tema kita pada hari ini, Bapa Maha Pengasih lewat teladan Santo Yosef. Semoga teladan Santo Yosef semakin menghidupi kita untuk selalu tulus hati, selalu terbuka, taat dan setia kepada kehendak Bapa. Dan kita semakin percaya bahwa Bapa kita sungguh Maha Pengasih. Baik para pemirsa, kita akan tutup acara kita ini dengan doa dan berkat yang akan dibawakan oleh Pastor Bona. Dan kita akan mendengarkan kembali sebuah lagu yang berjudul Laudate Omnes Gentes yang akan dibawakan oleh Paduan Suara SD Santo Yosef Jalan Pemuda Medan dengan konduktor Hendra Fisherlingga. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiran-Mu dalam mimbar agama Katolik ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur atas segala kesempatan baik yang boleh kami gunakan untuk semakin memahami firman dan kehendak-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah para pemirsa dimanapun berada, berkatilah kami yang ada di studio ini. Semoga pekerjaan dan tugas-tugas kami berkenan bagi-Mu, dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.